Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran agama Hindu hari ini. Semoga ibu jumpai kalian dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Baik anak-anak, dan intinya Bu Made selalu menghimbau kepada kalian semuanya, karena kita masih berada pada posisi atau situasi COVID-19 ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, rajin cuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, kemudian kalau bepergian menggunakan masker, dan selalu menjaga social distancing maupun physical distancing, dan yang lebih penting lagi, istirahat dan makan makanan yang bergizi. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih membahas tentang kitab suci Weda ya. Adapun tujuan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menguraikan kodifikasi Weda, kemudian siswa mampu menemukan resi penyusun Weda, dan yang ketiga siswa mampu menjelaskan kitab Weda Sruti. Baik anak-anak, supaya proses pembelajaran kita hari ini mendapatkan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap amustikarana. Asana. Om Prasada Stiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yunama Swaha. Pranayama. Karusudana. Om Sudamam Swahu. Om Ati Sudamam Swahu. Om Waktra Sudayunamo Namah. Om Karna Sudayunamo Namah. Doa belajar mulai. Om Purwe Jarto Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Soda Tistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Iestam Dewasca Sarwa Amritna Sakama. Om Santi 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 Om. Ya, baik anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan sekali lagi materi tentang kitab suci Weda ya. Seperti tadi sudah Mumade katakan bahwa hari ini kita akan membahas tentang kodifikasi Weda. Kemudian kita juga akan membahas tentang Weda Sruti dalam kodifikasi Weda itu sendiri ya. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa Weda secara garis besar kan dibagi menjadi dua ya. Ada Weda Sruti dan Weda Semerti. Nah, kita akan banyak membahas di sini tentang Weda Sruti anak-anak ya. Ya, kodifikasi Weda anak-anak. Ini kita lihat, ini namanya kodifikasi Weda ya. Kodifikasi Weda itu artinya apa? Himpunan Weda. Ya. Jadi kodifikasi Weda itu artinya himpunan Weda. Ya, kalau kita lihat himpunan Weda atau kodifikasi. Kodifikasi artinya himpunan. Siapa yang menghimpun anak-anak? Yang menghimpun atau mengkodifikasi Weda adalah Resi Wyasa. Resi Wyasa sangat besar sekali jasanya kepada umat Hindu karena beliaulah yang mengkodifikasi, menghimpun, menyusun Weda itu menjadi Weda yang sekarang ini kita kenal. Ya, yang tadinya Weda itu ada pada Saptarsi, di mana kalau kita ketahui ada 8 maharsi yang menerima wahyu Weda, ya. Itu masing-masing terpencar di antara maharsi satu dengan maharsi lainnya. Ya, mandala yang diterima oleh Saptarsi itu mulai dari 2 sampai dengan 8. Nah, yang 1, 9 dan 10 bagaimana? Kan kita tahu bersama bahwa kitab suci Weda itu ada 10 mandala, ya. Dan mandala 2 sampai dengan 8 itu diketemukan oleh maharsi. Sedangkan mandala 1, mandala 9 dan 10 itu ditemukan oleh banyak maharsi. Nah, ini sangat luar biasa sekali perjuangan daripada Resi Wyasa di dalam menemukan Weda ini. Ya, sehingga kita bisa sebagai umat Hindu mempelajari kitab suci Weda sebagai ilmu pengetahuan yang kita pelajari sampai saat ini, sehingga kita sebagai manusia bisa memiliki yang namanya ilmu pengetahuan atau wiweka. Ya, dengan ilmu pengetahuan kita bisa memiliki wiweka. Wiweka artinya satu sikap yang bisa memilih sekaligus memilah mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dengan wiweka yang baik kita akan bisa memiliki kebijaksanaan. Alangkah bagusnya kalau setiap orang itu memiliki kebijaksanaan dalam hidupnya ya. Baik, kita lihat kodifikasi Weda ini dihimpun oleh
Resi Wyasa, sehingga Resi Wyasa dikenal dengan nama Resi Penghimpun, kan gitu. Resi Penghimpun atau Resi Maharesi Wyasa ini dikenal dengan nama Maharesi Dwipayana Wyasa Dewa, ya itu. Kalau kita lihat himpunan Weda, ya, atau kodifikasi Weda, Weda adalah berasal dari kata wid, artinya ilmu pengetahuan atau mengetahui atau pengetahuan, ya. Secara garis besar di sini Weda dibagi menjadi dua. Ada Sruti, ada Semerti. Ya. Beberapa minggu yang lalu sudah Bu Made bahas, Sruti itu artinya wahyu yang diterima langsung oleh Maharesi kita melalui telinganya. Ya, langsung diterima karena beliau langsung mendengar wahyu tersebut dari Sang Hyang Widi ketika Saptaresi atau Maharesi dalam keadaan anubawa. Beliau mendengar wahyu Tuhan. Nah, ini namanya Sruti, wahyu yang langsung diterima melalui pendengaran Maharesi. Kemudian yang kedua ada Semerti. Semerti ini artinya apa? Wahyu yang ditulis kembali berdasarkan ingatan Maharesi. Nah, sebagai umat Hindu menekankan kepada kita semuanya, baik Sruti maupun Semerti, kedua-duanya tidak boleh diragukan kebenarannya. Kalau kita meragukan kebenaran Sruti maupun Semerti, terlebih-lebih Semerti, sama saja kita tidak meyakini kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Baik anak-anak, kita lihat Sruti sekarang ya. Sruti ini dibagi menjadi 3 garis besar. Ada mantra, ada Brahmana atau Karmakanda, ada Upanishad. Ya. Mantra ini apa? Brahmana ini apa? Upanishad ini apa? Semuanya adalah kitab. Mantra itu sebuah kitab yang isinya membahas tentang mantra-mantra pujaan. Ya. Sedangkan kitab Brahmana adalah sebuah kitab yang membahas tentang tata cara upacara yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Sedangkan Upanishad, ya, atau Jenana Kanda, ya, atau Aranyaka Kanda, ini adalah teori-teori atau ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Nah, Upanishad itu artinya, kalau kita lihat dipilah dari katanya upa, artinya dekat, ya. Kemudian sat itu duduk, maka Upanishad duduk dekat guru. Ya. Siapapun yang duduk dekat guru itu akan memiliki yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, maka Upanishad ini artinya apa? Sebuah kitab yang mengajarkan tentang teori-teori ketuhanan. Karena pada zaman dulu orang-orang itu selalu belajar di ashram dan melakukan suatu diskusi dengan para resi begitu ya, sehingga orang-orang yang tinggal di ashram itu memiliki kemampuan yang lebih karena mereka setiap hari bertemu guru, setiap hari duduk dekat guru, sehingga mereka gampang sekali menerima yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, kita akan lihat Semerti, kita lihat lagi ke mantra ya. Mantra ini ada 4 yang kita sebut dengan Catur Weda Samhita. Ada Rigveda, ada Samaweda, ada Yajurveda, ada Atharva Veda. Ya. Kemudian tiap-tiap mantra ini memiliki kitab Brahmana. Tiap-tiap mantra ini juga memiliki kitab Upanishad. Maksudnya mana tiap-tiap mantra? Mantra ada Rigveda, Samaweda, Yajurveda. Rigveda dia punya kitab Brahmana sendiri dan Upanishad sendiri. Samaweda juga punya kitab Brahmana sendiri dan juga kitab Upanishad sendiri. Nah ini. Ya, kemudian baru ada Semerti. Semerti itu wahyu yang ditulis kembali berdasarkan ingatan. Ini ada 2. Ada Wedangga, ada Upaweda. Wedangga itu Weda Angga, batang tubuh Weda. Sedangkan Upaweda adalah Weda tambahan. Ya. Nah, Wedangga ini terdiri dari 6 kitab. Ada Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, Kalpa. Sedangkan Upaweda ini ada 5 kitab. Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda,
Gandharwa Weda. Nah, ini penjelasan sekilas Mumade tentang kodifikasi Weda. Kodifikasi artinya himpunan, susunan. Yang menghimpun adalah Resi Wyasa, sehingga Resi Wyasa dikenal dengan nama Resi Penghimpun. Kita akan bahas sekarang satu persatu. Ya, ada Sruti. Sruti ini terdiri dari 3 kitab, kan gitu. Ada mantra, ada Upanishad, ada Brahmana. Nah, ini Sruti. Mantra kita lihat. Mantra itu jumlahnya 4 yang kita sebut sebagai Catur Weda Samhita. Terdiri dari Rig Weda Samhita. Ini adalah kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan. Berarti semua mantra-mantra pujaan ini dihimpun dalam Rig Weda. Sekaligus Rig Weda ini juga merupakan Weda yang tertua. Nah, kemudian ada Samaweda Samhita, yaitu kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujaan. Semua yang berbentuk lagu-lagu pujaan atau nyanyian-nyanyian ketuhanan ini dihimpun dalam kitab Samaweda Samhita. Ada Yajur Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran-ajaran umum mengenai pokok-pokok Yajurweda. Nah, kemudian ada Atharva Weda Samhita, yaitu kumpulan mantra-mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Apa yang bersifat magis, anak-anak? Misalnya doa mohon kesembuhan, doa belajar, ya, doa mohon kesuksesan, panjang umur dan lain sebagainya. Itu termasuk doa-doa yang bersifat magis, anak-anak. Kemudian kita lihat Brahmana atau Karmakanda. Kitab Brahmana ini adalah himpunan buku-buku yang disebut Brahmana. Kitab Karmakanda ini adalah bagian kitab Sruti yang kedua. Tiap mantra Rigveda, Samaweda, Yajurweda, dan Atharva Weda ini berisikan himpunan doa-doa yang dipergunakan dalam upacara yajna. Kitab Rigveda memiliki kitab Aetarya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Sedangkan kitab Samaweda memiliki kitab Tandya Brahmana yang dikenal dengan istilah Pancawimsa yang memuat tentang legenda yajna. Nah, ini Samaweda, anak-anak. Kitab Brahmananya Samaweda. Sedangkan Upanishad, ya, Upanishad adalah jenana kanda. Upanishad itu membahas tentang teori ketuhanan karena isinya bersifat rahasia. Maka Weda juga sering disebut dengan kitab rahasia. Apa artinya rahasia? Rahasia artinya apa? Bersifat rahasianya apa? Bersifat isinya tentang rahasia keagungan Tuhan, rahasia alam semesta. Maka disebut dengan rahasia. Upanishad yang tergolong Rigveda antara lain ada Arterya, Kausitaki, Nada Bindu, Atma Prabada, Saubagya, dan Baswersya Upanishad. Upanishad yang tergolong Samaweda meliputi Kena, Chandogya, dan lain-lain. Upanishad yang tergolong Yajurweda meliputi Kantawali, Taitriyaka, dan lain-lain. Ya, perlu diketahui anak-anak, kita memiliki kitab Upanishad sebanyak 108 buah. Ya, banyak sekali jumlahnya kitab Upanishad ini, ya. Sebenarnya kitab suci Weda itu jumlahnya banyak sekali anak-anak. Kita lebih cenderung sebenarnya menyebut kitab suci Weda itu sebagai kitab suci yang memiliki banyak kitab, ya. Semerti, ya. Semerti ini merupakan bagian juga dari Weda, ya. Ini terbagi menjadi dua, ada Wedanga atau ada Upaweda. Wedanga artinya batang tubuh Weda, ya. Kalau Upaweda ini adalah Weda tambahan. Wedanga terdiri dari 6 kitab, anak-anak. Yang pertama adalah Siksa, isinya petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan intonasi mantra. Ya, ketika kita belajar Weda, maka kita juga perlu belajar intonasinya supaya mantra yang kita ucapkan itu bisa baik. Wiyakarana, isinya tentang tata bahasa untuk membantu pengertian menghayati Weda Sruti.
Karena kita menggunakan bahasa Sanskerta, maka kita juga perlu sebenarnya mempelajari tata bahasa Sanskerta seperti apa. Canda isinya lagu-lagu pujaan. Ya, ini banyak dibahas tentang lagu-lagu pujaan di dalam kitab Canda. Nirukta isinya berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata yang terdapat dalam Weda. Jyotisa isinya pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan dalam melakukan yajnya. Sedangkan Kalpa ini isinya antara lain tata cara melakukan yajnya, penebusan, upacara keagamaan, upacara kematian, tata cara bermasyarakat dan bernegara, dan pelaksanaan yajnya bagi orang yang telah berumah tangga. Ini banyak yang dibahas di dalam Kalpa. Ya, Kalpa itu sendiri juga membahas tentang bagaimana masyarakat itu berperilaku. Hukum-hukum juga banyak dibahas di Kalpa ini. Ya, gitu. Sedangkan di Jyotisa lebih kepada ajaran astronomi tentang peredaran tata surya. Karena walau bagaimanapun, ketika umat Hindu itu beriadnya juga melihat yang namanya hari baik. Dan hari baik itu banyak diulas tentang ajaran astronominya. Ya. Nirukta itu, kalau Nirukta berbagai tafsiran otentik tentang kata-kata. Dalam bahasa Indonesia itu biasanya ada sinonim, ya, seperti itu contohnya, ya. Banyak kita temukan di Nirukta. Sedangkan Canda sudah tadi lagu-lagu pujaan. Ya, karena tata bahasa dan siksa itu intonasi. Itu hal-hal yang dibahas di dalam Wedanga. Batang tubuh Weda, yang merupakan bagian dari Semerti. Kitab ini semua ditulis berdasarkan ingatan para Maharesi. Ya. Selanjutnya ada Upaweda. Upaweda ini adalah bagian kedua dari Semerti. Ada Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Itihasa mengupas tentang cerita kepahlawanan, artinya begitulah kejadian yang sebenarnya. Kita punya dua epos yang terkenal, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ya, sedangkan Purana membahas tentang cerita-cerita kuno, Arthasastra itu ilmu tentang pemerintahan negara, Ayurveda ilmu tentang kesehatan atau kedokteran, dan Gandharwa Weda ilmu tentang seni. Nah, ini yang dibahas di dalam Upaweda. Ya, Itihasa kita punya dua epos anak-anak, Ramayana dan Mahabharata, ya. Ramayana ditulis oleh Resi Walmiki pada zaman Treta Yuga, sedangkan Mahabharata ditulis oleh Resi Vyasa pada zaman Dwapara Yuga. Nah, kita punya dua epos cerita kepahlawanan yang sangat terkenal, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ini semuanya termasuk Itihasa. Ya. Sedangkan Purana itu sendiri artinya cerita-cerita kuno. Ya. Cerita-cerita kuno, cerita zaman dulu, yang bisa dijadikan sumber. Kita lihat Ramayana, anak-anak. Ramayana artinya perjalanan Sri Rama, ya, disusun oleh Resi Walmiki pada zaman Treta Yuga, di mana Ramayana ini terdiri dari 7 kitab yang disebut dengan kanda, maka disebut dengan Sapta Kanda karena terdiri dari 7 kitab, 7 bagian. Ada Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Nah, ini 7 bagian dari Ramayana yang kita sebut sebagai Sapta Kanda, ya, yang ditulis oleh Resi Walmiki pada zaman Treta Yuga, yang mengisahkan tentang keluarga daripada Dasarata. Ramayana itu artinya mengisahkan tentang perjalanan Sri Rama. Nah, ini disusun oleh Resi Walmiki, ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa Mahabharata ini terdiri dari 18 bab, ya, atau 18 bagian yang disebut dengan Astadasa Parwa, mengisahkan tentang keluarga Bharata. Ya, ada Adi Parwa, Sabha Parwa, Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bhisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sautika Parwa, Stri Parwa, Santi Parwa, Anusasana Parwa, Aswamedika Parwa, Asrama Wisaka Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, Swarga Rohana Parwa. Ini yang terakhir. Semuanya ada 18 bab, ya. Mahabharata ini sering disebut dengan Astadasa Parwa karena terdiri dari 18 bab, 18 kitab, disusun oleh Resi Vyasa pada zaman Dwapara Yuga, mengisahkan tentang keluarga Bharata. Baik anak-anak,
Hanya itu yang bisa Ibu Made sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang Bu Made sampaikan bisa membawa manfaat bagi kalian semuanya. Tidak intinya Ibu selalu mengucapkan kepada kalian semuanya tetap semangat. Meskipun kita masih belum bisa ketemu tatap muka lewat pembelajaran seperti ini, mudah-mudahan kalian juga lebih semangat lagi untuk belajar agama Hindu ya. Itu tetap jaga kesehatan Ibu ucapkan, dan jaga dirilah baik-baik ya. Sering melakukan kesehatan ya, menjaga kesehatan supaya nanti kita benar-benar terhindar dari yang namanya penyakit ya. Ini mungkin yang Ibu sampaikan ya. Nanti tugas dan lain sebagainya Bu Made share lewat Google Form ya. Nanti akan Bu Made langsung share lewat Google Form. Nanti bisa kalian kerjakan bersama. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa. Asana Om Prasada Stikti Sarira Siwa Suci Nirmala Yonama Swaha. Pranayama Karusodana Om Sodamam Swahu. Om Adi Sodamam Swahu. Om Waktra Sudayo Namo Namah. Om Karna Sudayo Namo Namah. Sikap Amustikarana. Doa mengakhiri kegiatan belajar mulai. Om Dewa Suksema Paramastintya Yonamah Swaha. Sarwa Karya Prasidatam. Om Santi 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 Om. Salam sehat.